Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sewaktu bacaan kita sampai pada ayat ini, perhatian saya tertarik pada kisah Hizkia ini. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya, dan Tuhan menyuruh saya memperhatikan kisah ini. Kita bacakan dulu ya ceritanya di Yesaya 38. Jadi dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kita tahu ceritanya, akhirnya Tuhan berbelas kasihan dengan Hizkia dan ia menyembuhkan Hizkia. Nah, saya berpikir ya tadi ya, ada sesuatu yang buat saya tertarik dan Tuhan menyuruh saya memperhatikan kisah ini. Saya berpikir, apakah karena Hizkia menangis dengan sangat, kemudian akhirnya Tuhan menyembuhkan dia? Saya berpikir, apa karena Hizkia ini punya bargaining power sehingga akhirnya melunakkan hati Tuhan? Tapi bukan itu ternyata. Kita tahu kemudian setelah Hizkia ini disembuhkan, dia membuat satu mazmur ya, di Yesaya, di ayat selanjutnya itu Yesaya 38 ayat ke-9, karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil." Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan, waktu divonis mati oleh penyakit yang dideritanya, Hizkia ini tidak mengatakan dalam mazmurnya dalam penghujung umurnya, tapi dalam pertengahan umur. Kita bisa mengerti bahwa ini saat masih kuat-kuatnya semangatnya orang itu ya. Ya kalau sekarang ini mungkin berkisar antara 50, umur 50 dan 60 ya, ini perkiraan saya ya. Jadi Hizkia merasa masih sangat sayang di usia yang masih gagahnya dia, sudah dipanggil Tuhan dan dia menawar Tuhan ya, memohon kepada Tuhan. Dan
Saya pikir apakah karena dia punya bargaining power ya, karena banyak hal yang telah Hizkia lakukan. Akhirnya dia menang ya. Tapi ternyata bukan itu pesan yang Tuhan sampaikan. Nah, beberapa hari saya mikir dan akhirnya pagi ini ketika bangun, Tuhan kembali berbicara dan memberikan nikmat ini. Akhirnya saya jadi mengerti. Nah, inilah hikmat yang Tuhan suruh. Yaitu cerita ketika Hizkia sudah sembuh. Yaitu di ayat 39. Pada waktu itu Merodak bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Nah, ini yang Tuhan suruh saya perhatikan, dan Tuhan kasih hikmat dan pengertian di ayat kedua ini. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira kalau posisi kita ada di posisi Hizkia waktu itu ketika sakit keras lalu sembuh, kemudian ada teman atau siapa gitu yang dengar lalu datang kunjung, apa yang kita lakukan? Nah, ini sangat menarik nih Hizkia ini ya. Ayat kedua ini berkata, ya tentu senang ya, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Kita tidak diceritakan bahwa Hizkia bersaksi tentang bagaimana hebatnya Tuhan itu menyembuhkan dia. Nah, ini yang seringkali kita temukan. Orang yang sudah dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, kemudian mereka diangkat hidupnya ketika mereka sudah ada di titik itu. Kemudian beberapa dari mereka, ada juga teman-teman saya, menjadi hamba Tuhan. Mereka belajar Alkitab, sekolah, kemudian menjadi pemberita firman. Ini apa yang mereka ceritakan, teman? Ternyata ya, sedikit sekali cerita tentang hebatnya Tuhan. Yang mereka ceritakan itu adalah tentang diri mereka. Seperti Hizkia itu, kita bisa temukan kenapa Tuhan akhirnya menjadi marah dan akhirnya mengeluarkan perkataan ini lewat Nabi Yesaya. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu bertanyalah lagi,
apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharanku. Lalu Yesaya berkata kepada Yesus, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan menjadi marah ya. Nah, ini yang harus jadi concern kita sebenarnya ya. Ketika kita bersaksi ya, dan memang kita harus bersaksi terus, karena Alkitab juga mengatakan iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Tapi dalam kesaksian itu semestinya 95%-nya itu tentang Tuhan, dan 5%-nya baru tentang kita, sehingga orang ingat Tuhan dan lupa kita. Ini poin pentingnya. Jangan dibalik. Kesaksian kita membuat orang ingat siapa kita dan lupa Tuhan. Ini banyak sekali terjadi. Mau di panggung ibadahkah, mau di persekutuankah, kesaksian yang kita sampaikan itu kebanyakan tentang kita, sehingga orang melupakan Tuhan. Ini terbalik. Ini yang Tuhan mau ya. Semestinya Hizkia menceritakan lebih banyak lagi tentang Tuhan kepada utusan yang datang kepadanya itu, sehingga orang tahu siapa Tuhan, sehingga orang mengerti dan mengenal Tuhan itu. Teman-teman, ini satu message warning juga buat saya pribadi, supaya saya terus bersaksi kebaikan Tuhan, dan supaya diingatkan juga 95% itu tentang Tuhan dan 5% tentang saya, sehingga orang melupakan saya dan ingat Tuhan. Memang saya tahu ini sulit, karena manusia itu cenderung memang menonjolkan kelebihannya, ingin terlihat, ingin didengar, ingin diakui, ingin dikenal. Ya, ini memang kelihatannya alamiah sifat kita ya, tapi kita mengerti isi hasil Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih, semoga rema hikmat dan renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin.